Maka di dalam tulisan saya ini ada 10 kiat untuk menambah rezeki itu. Semua rezeki secara global, apapun sifatnya. Yang pertama ikhwani adalah syukur. Syukur. Ucapkan alhamdulillah dengan merenungi, meresapi makna itu. Syukur akan mendatangkan rezeki tersebut, ya, tambahannya, terus ekstra. Jadi seperti kalau kita beli buah, beli sekilo, nanti akan bertambah tuh jadi 2 kilo dengan harga sekilo saja. Di alam manusia itu susah, nggak ketemu. Tapi di alam yang diajarkan atau maaf, di ilmu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita, itu ada. Ada istilah melakukan satu perbuatan Allah dibalas berlipat. Membeli sekilo buah, dapatnya harga sekilo, dapatnya 10 kilo. Itu kan dalam Islam kita tahu, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, setiap amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi balasannya berlipat-lipat. Itu terjadi. Kalau transaksi dengan Allah Azza wa Jalla, maka seperti itu. Syukur ini harus selalu diucapkan dalam segala keadaan. Alhamdulillah, 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 non-stop, tak boleh diberhentikan. Bahkan sebagian ulama salaf, mereka setiap kali langkahnya, setiap kali menarik nafasnya, selalu ucapkan Alhamdulillah, 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 terus. Karena mereka tahu ini kata kunci, passwordnya untuk bertambah nikmat. Itu saja. Makanya setiap kali kita lihat, habis makan ada doa Alhamdulillah, habis minum, bangun tidur, balik, masuk ke dalam rumah, setelah aktivitas ada pasti pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujian ini akan menambah rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalilnya dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Saya terjemahkan dulu sampai sini. Semua kata Allah yang kalian sembah selain Allah, pohon kah, keramat, jimat kah, kuburan kah, jin kah, malaikat kah, apa saja, semua itu awthana, itu berhala. Berhala ini kalau kita bahasakan tidak bisa berbuat apa-apa. Wa takhluquna ifka, dan kalian buat-buat itu dengan kedustaan, bohong tuh. Orang-orang yang jimat dijahit-jahit, kemudian dia bilang bisa berikan kekebalan, dia bohongin dirinya, dia tahu tuh kain, tidak ada fungsinya. Orang yang minta-minta kepada pohon, dia tahu pohon tidak bisa buat apa-apa. Patung dibuat, dipahat sama dia, dibuatin mata, dibuatin mirip dengan apa gitu, kemudian diminta-minta sama dia, dia bohong tuh. Dia dusta diri, dia tahu dia nggak bisa buat apa-apa. Wa takhluquna ifka, kata Allah. Bohong kalian buat itu, kedustaan, ngapain tipu diri sendiri? Lalu kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahir rizq. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun dari rezeki kalian. Tidak bisa mereka siapkan kalian oksigen, cahaya, suara, semua kebutuhan kalian itu tidak bisa mereka lakukan apa-apa. Maka hanya cari rezeki itu kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'buduhu, dan sembahlah dia, ikuti hukum-hukumnya, apa yang dia turunkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Washkuru lahu, ini saksi bahasan, dan syukurilah itu. Alhamdulillah, maka pasti akan bertahan tuh nikmat. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Masih poin pertama masalah syukur, ada dalil yang lain. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 15. Saba ini nama lainnya negeri Yaman. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam masih dinamakan Saba. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah dinamakan Yaman, ya, negeri Yaman. Allah ceritakan tentang negeri Saba di zaman Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Di kehidupan negeri Saba dulu orang Yaman itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Di negeri Yaman itu di sisi barat dan timurnya
penuh dengan kebun-kebun yang lebat. Kata ulama tafsir, di sisi baratnya semuanya tumbuh-tumbuhan sayuran, di sisi timurnya semuanya buah-buahan. Sampai waktu itu Yaman menjadi negeri pemasok di dunia. Semuanya ada. Dan pada saat itu yang menjadi rahasia keberhasilan setelah Allah Azza wa Jalla, mereka buat bendungan namanya Saddul Ma'rib. Ini kalau teman-teman ikuti di ceramah saya di web atau di YouTube tentang Sirah Nabawiyah, di seri-seri awal atau 2 itu saya membahas panjang lebar tentang masalah ini. Bagaimana awal suku Arab yang keluar dari Yaman namanya Jurhum, itu setelah hancurnya Saddul Ma'rib ini. Setelah hancurnya bendungan ini karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, Allah datangkan banjir besar, hancur. Kemudian kebun-kebun ini Allah ganti semua dengan pohon-pohon yang tidak baik, gitu kan. Pohon sidir yang berduri, pohon cemara yang tidak lagi bisa dipakai apa-apanya, cuma sekedar menaung saja dari panas, gitu kan, menyerap air hujan. Jadi tidak lagi yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu. Tapi saya tidak bahas masalah itu. Yang jelas Allah SWT mengatakan dulu negeri Sabah itu punya kelebihan makmur. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Ini kata kuncinya, kata Allah. Makanlah, nikmatin hasilnya, gitu kan, yang telah kami tumbuhkan, kami keluarkan buah-buahan dan sayurnya, dan syukurilah. Bersyukur. Ternyata penduduk Sabah tidak bersyukur. Maka Allah SWT hancurkan bendungan mereka. Kalau kalian bersyukur sambil menikmati yang halal itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian akan jadi baik, makmur, dan kalian akan temukan Tuhan kalian Maha Pengampun kalau kalian buat salah. Tuh lihat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membahasakan dengan sangat jelas. Yang kedua, kiatnya berinfak, bersedekah. Ikhwani dan akhwati rahimahullah, renungi baik-baik apa yang saya sampaikan. Pangkal kaya dalam Islam, menjadi orang yang sangat kaya raya, melimpah apapun yang dia inginkan, adalah bersedekah, bukan menabung. Kita punya prinsip dasar, karena kita pakai sistem ekonomi kapitalis lah, sistem ekonomi apalah, orang non-muslim, bukan dari Allah lah. Sistemnya adalah menabung pangkal kaya. Makin sering nabung, maka makin kaya. Ini dalam Islam tertolak, nggak ada. Pangkal kaya, keluarin di jalan Allah, tuh kaya akan datang. Perhatikan, beda sekali. Orang yang nabung sibuk dengan tabungan, bukan tidak boleh ya, boleh nabung, tapi bukan seperti umumnya orang. Kalau dia nabung sudah punya 1 juta mau 10 juta, 10 juta mau 100 juta, 1 juta mau 1 miliar. Dan orang kalau targetnya begitu, susah untuk bersedekah, itu susah, karena dia harus punya target nabung. Sementara bukan nabung yang mendatangkan kekayaan, bukan, tetapi sedekahnya. Dalil pertama adalah hadis Bukhari, hadis Qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, ya bna Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, sedekah dulu di jalanku, aku akan bersedekah padamu. Keluarin dulu di jalanku, baru aku kasih. Dan ini fakta lapangan banyak ya. Hadis Bukhari, riwayat yang lain kata Nabi SAW, dulu di kalangan Bani Israel ada 2 orang bersahabat. Waktu itu kebetulan keduanya dan masyarakat sekitar wilayah mereka sedang menunggu turunnya hujan dari langit. Peceklik, panas. Si A, dari 2 orang ini, anggaplah si A dan si B, kita kasih inisial. Karena Nabi SAW mengatakan 2 orang saja, supaya mudah dipahamin, si A dan si B. Si A ini melihat ada awan, gumpalan awan hitam lewat di atas kebunnya. Lalu dia mendengar suara dari situ, kata Nabi SAW yang mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Namanya temannya dia itu di sebelah, si B. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, ternyata betul melewatin kebun dia di atas kepalanya, kemudian berhenti di kebun temannya dan turun lebat. Kebun-kebun lain gak ada yang kena air. Cuma dia saja temannya. Penasaran, dia tanya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai Allah Azza wa Jalla memberikan kamu air hujan, kami gak dikasih. Apa kata dia? Rahasianya ikhwan, saya mengeluarkan dari keuntungan kebun ini
Langsung begitu untung, sepertiganya saya keluarkan di jalan Allah. Sepertiga langsung. Sepertiganya saya kembalikan ke modal usaha. Sepertiganya lagi saya pakai untuk kebutuhan keluarga saya. Allah turunkan hujan di saat lagi tidak ada air. Ada ipar saya di Ternate, kakak saya kebetulan perempuan yang nomor 2, semoga Allah menjaga mereka semua, menikah dengan satu dokter THT dari Ternate di kota Makassar. Kakaknya beliau, ini di kota Ternate, saya pernah ceramah sampai ke sana, alhamdulillah. Kemudian ngobrol-ngobrol, pulang ceramah sekitar jam 11, jam 12 malam. Saya ngobrol-ngobrol sama kakak ipar saya ini. Sementara kami asyik ngobrol, dia lagi tanya beberapa hukum. Tiba-tiba kebetulan rumah mereka masih menggunakan seng, gitu kan. Ada suara ribut, pang gitu. Saya kaget, karena memang suaranya kayak batu yang besar dilempar gitu. Saya nggak tahu. Kemudian dia tertawa, dia senyum gitu. Dia bilang itu suara mangga yang jatuh. Oh iya, di belakang rumahnya ada pohon mangga beneran jatuh. Memang suaranya besar sekali, kayak suara batu yang besar gitu. Dia bilang ini mangga. Orang sana bilang mangga madu. Kalau saya tidak tahu di sini, kalau di Jakarta bilang mangga mana lagi. Biasanya kalau dipotong itu ada percik-percik madunya gitu kan, kayak madu manis. Ini mangga madu nih, orang Ternate bilang. Mau coba? Ini masak di pohon. Boleh. Diambillah sama dia, dipotong. Saya makan berdua gitu, sambil ngobrol-ngobrol. Terus ada satu kalimat yang diucapkan sama dia, saya jadikan sebagai bahan ceramah, subhanallah. Dia bilang, ini pohon mangga saya tidak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun. Setahu saya, gitu kan, setahu sebatas ilmu saya, nggak ada mangga berbuah sepanjang tahun itu. Pasti ada musimnya, gitu kan. Bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali, gitu kan. Maka dia bilang ini sepanjang tahun. Saya bilang sama dia, kenapa kok bisa? Dikasih bibit tertentu, kan? Atau mungkin di sini lembab, hujan terus. Dia bilang enggak. Pohon mangga saya ini nggak pernah saya larang orang ambil. Pohon mangganya nggak pernah dia larang. Kemudian ikhwani, saya sudahlah selesai pembicaraan dengan dia, istirahat. Besok pagi habis sholat subuh, kemudian sudah mulai agak terbit matahari, saya ke belakang rumahnya pamit. Saya mau lihat pohon mangganya. Pohon mangga itu mungkin tingginya cuma 3 meter. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan rumahnya tidak besar, kecil. Subhanallah, pohon mangga itu saya belum pernah lihat seumur hidup saya pohon mangga seperti itu. Pohon yang cuma 3 meter, daunnya lebat, buahnya itu saking banyaknya, dan beratnya itu sampai tergantung mau kena ke lantai, ke paving bloknya dia. Dan pohon ini ternyata setengahnya pohon itu di dalam rumahnya dia, setengah lagi di luar pagarnya. Gitu. Dia pas keluar, dia bilang sama saya, ini yang di dalam rumah, ini yang saya pakai dengan keluarga saya. Yang di luar tuh tepat seperti setengah, kayak terbagi 2 pohon itu. Setengahnya lagi siapapun lewat mau ambil silahkan. Sampai kadang-kadang pedagang lewat ngambil, dijualin sama dia, dibiarin. Terus saya bilang, oh ini rahasianya. Di Jakarta saya bilang, dan di sini juga saya bilang sama antum sekalian. Bedakan dengan kondisi kita coba. Pohon mangga kita kalau ada buahnya, diapain buahnya? Dibungkus, diikat. Kalau perlu tulis, jangan dicabut. Gimana nggak cuma 2-3 buah yang keluar gitu? Susah, pelitnya luar biasa gitu. Nggak bisa, keluarin, Allah kasih keajaiban tuh. Antum mau lihat efeknya seketika. Coba nanti kalau lagi mampir di satu rumah makan, gitu kan? Antum makan, misalnya rumah makan apa yang enak, antum makan misalnya 30.000 atau 50.000 rupiah. Selesai makan, antum merasa nikmat, alhamdulillah, syukuri Allah. Kemudian coba beli makanan yang seperti antum makan, persis sama. Lauknya sama, nasinya sama-sama, persebungkus, satu lengkap, keluar cari siapapun kasih. Niat sedekahin sebagai tanda syukur karena Allah sudah kasih saya ini, saya balas dengan itu. Lihat bagaimana responnya Allah nanti datang rezekinya. Dan ini melebar ya, ini bukan kemana-mana. Bisa saja dengan 1 bungkus nasi, Allah nggak balas kita dengan 1 bungkus nasi, tapi mungkin Allah kasih kesehatan 3 bulan, 1 tahun. Mungkin nanti ada yang traktir kita makan berulang-ulang. Mungkin macam-macam. Ada kisah yang menarik. Kisah ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah terkenal. Ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Dan dia bersahabat dekat
dengan ulama tabi'in yang lain bernama Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah semuanya. Ini dua orang ini terkenal sekali. Jadi hampir subhanallah, apalagi kalau berbicara tentang masalah tazkiyatun nafs, ya, kesucian hati, jiwa. Ini dua orang ini selalu muncul namanya nih. Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad. Ini dua orang saling bersahabat. Tentu ada kisah-kisah masa lalu mereka, tapi saya bahas langsung ke the point. Ada satu perilaku yang menarik nih. Keduanya ini kebetulan orang kaya raya, pengusaha, ya. Tentu Fudail bin Iyad dulu ini bekas perampok, tapi sadar. Ada kisah sendiri bagaimana dia sadar ya. Saya nggak bahas itu. Setelah dia sadar, dia belajari agama, dia mulai hafal Quran, jadi ulama, dan akhirnya jadi pengusaha. Bersahabat dekat dengan Abdullah bin Mubarak. Ada satu tradisi yang mereka lakukan menarik nih. Jadi Abdullah bin Mubarak sama Abdullah bin Iyad ini suka janjian. Sholat subuh kita sholat di masjid A, misal contoh. Ya. Kemudian duhur, asar, maghrib kita pisah tempat. Misalnya nanti Abdullah bin Mubarak bilang sama Fudail bin Iyad, nanti kamu duhur, asar, maghrib, kamu sholatnya di masjid B, C, D. Nanti saya sholat di masjid E, F, G. Di Isya, nanti kita ketemu di masjid H. Jadi subuh mereka satu masjid, Isya mereka satu masjid. Jadi 3 waktu sholat mereka pisah. Jadi kalau temannya sholat di masjid ini, dia sholat tempat lain. Untuk apa? Di 3 waktu sholat itu, duhur, asar, dan maghrib tidak meluangkan waktu terlalu banyak. Habis sholat 5 waktu, khusus saja, mereka itu selalu janjian untuk mencari siapa orang yang masih tinggal di masjid dan ibadah apa yang sedang dikerjakan. Misal, ada orang di pinggir masjid sana lagi baca Quran, didatangin sama dia. Kenapa anda baca Quran? Apa motivasinya? Oh ini. Jadi dia dapat ilmu lagi. Ada orang di sana di ujung sujudnya lama. Ditanya sama dia, kenapa anda sujud lama? Apa motivasinya? Ada yang apa saja ibadah yang dia lihat di masjid itu saja. Kalau nggak ada ya sudah. Tapi kalau ada, duhur, asar, maghrib. Nanti Isya mereka saling sharing. Nih tadi saya ketemu ini nih, tadi saya lihat begini. Jadi tiap hari selalu dapat kisah-kisah baru gitu. Dari orang-orang yang melakukan ibadah. Untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Dan ini satu perilaku yang luar biasa ya. Saya sarankan ikhwani diri saya dan juga diri antum sekalian. Tentu kalau saya bilang ikhwani, kalau kita globalkan masuk semua akhwat ya. Jadi ini akhwatnya jangan tersinggung di atas. Jadi ini semuanya ya. Kita harus memahami satu poin dalam ibadah, jangan stuck di satu level, tapi kualitas ibadah tingkatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ke kisah Abdullah bin Mubarak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Apa kata ulama tafsir? Ini dari buruk menjadi baik. Ini sudah umum orang tahu. Misal, dia dari berbuat dosa kepada sadaran taubat. Ini sudah umum orang tahu. Tapi banyak orang tidak tahu, masuk dalam ayat ini, sudah baik menjadi lebih baik. Ini masuk di dalamnya. Kalau antum setelah ikut pengajian sunnah, udah paham sunnah Nabi SAW, kemudian merasa puas dengan ibadah yang sudah dikerjakan, tidak berusaha meningkatkan kualitasnya, maka antum akan stuck di situ nanti. Ikhwani, kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas. Selalu berusaha, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, jangan pernah berhenti untuk minta dinasihatin, jangan pernah berhenti untuk selalu meningkatkan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita biasa sedekah Rp1.000, sekarang kita sedekah Rp2.000. Kalau kita biasa Rp2.000, kita tingkatkan Rp5.000. Kalau sekarang kita terima zakat, tahun depan bagaimana saya mengeluarkan zakat. Selalu beda orang yang punya target dan dia sudah mulai melangkah, Allah akan mudahin tuh. Yang penting dia ubah dulu, dia mulai dulu. Seperti bola salju. Saya kayaknya sadar ini Ustadz umur 35 tahun, 40 tahun. Susah saya hafal Quran. Nggak bisa, jangan bilang begitu. Tidak ada kata terlambat. Mulai dulu, coba dulu. Kita belum coba sudah berhenti, sudah putus asa. Enggak, itu syaitan. Harus begitu. Begini rasionalnya. Kalau ada 2 orang pegawai, si A dan si B, dua-duanya diterima kerja di satu perusahaan. Dengan gaji tertentu, dengan jam kerja yang sama, juga dengan pekerjaan yang sama misalnya. Bedakan antara orang punya target dengan tidak. Orang yang tidak punya target, ikhwan. Orang yang tidak punya target. Misal si A, dia nggak punya target. Jadi pegawai gaji 2 juta, udah dapat fasilitas sebagai pegawai baju seragam. Udah, dia bilang cukup deh saya begini. Itu nggak salah. Nggak salah dia. Tetapi beda dia dengan si B. Ini si A tadi ya. Ini si B lain. Si B ini begitu masuk di perusahaan, langsung dia petakan perusahaan itu.
jabatan-jabatan yang ada di situ, jenjang-jenjang karirnya, apa saja syaratnya, fasilitasnya apa, dan dia target mencari yang tertinggi. Maka kita temukan nanti si B ini dan si A 10 tahun kemudian, si A tetap dalam kondisi kerjaannya sampai rambutnya sudah ubanan semua, pensiun itu cuman bekerja di situ saja, nggak naik levelnya. Kita temukan si B 10 tahun kemudian sudah jadi direktur perusahaan. Nah, dia punya target. Kalau antum lagi kuliah di kampus, nilai lulus 10 dan nilai tertinggi 10 dan nilai lulus 6, kalau target kita 10, maka pastikan kita bisa insya Allah dengan izin Allah sampai 10, karena kita akan mulai mencari jalan bagaimana sampai ke 10 kan. Kita akan sampai ke 10 atau minimal dekat dengannya 9 atau 8. Kalau kita targetnya 6, nilai pas lulus, maka yang terjadi kita bisa 6 atau di bawahnya. Bisa nggak lulus. Bedain. Kita selalu dianjurkan untuk menaikkan kualitas. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Dulu saya waktu umur 17 tahun pernah sholat malam selama setahun. Dulu, nggak usah khawatir, tercatat, aman. Allah sudah siapkan sekretaris tanpa digaji di pundak kanan kita. Nyatat semua. Nggak pakai disuruh, dicatat sama dia. Sampai detail-detailnya dicatat. Menghayalnya pun dicatat. Nggak dibayar, nggak diapa. Nggak ada apa-apa. Tapi sekarang, besok, lusa, karena tiap hari punya buku lembaran amal nih. Maka harus dipikirin tuh. Masalah kualitasnya. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Ringkas cerita ikhwani. Abdullah bin Mubarak satu waktu pergi umrah ke Mekah. Sahabatnya Fudail bin Iyad tinggal di Irak. Mereka tinggal di Irak soalnya. Waktu tiba di Mekah, kata Abdullah bin Mubarak, saya masuk ke Mekah. Begitu saya mau tawaf, pakai baju ihram, saya lihat di dalam sekitar Ka'bah, masyarakat Mekah lagi mau pada ngumpul. Dan pada saat mereka lagi pada ngumpul, rupanya imamnya Masjid Haram dan juga gubernurnya Mekah pada saat itu mengumpulkan masyarakat untuk sholat istisqa. Karena menurut Abdullah bin Mubarak, dalam sejarah sampai di harinya beliau, belum pernah terjadi air di Mekah kering sampai sumur Zam-Zam pun hampir kering pada saat itu. Kecuali pada saat itu. Maka dia bilang, semuanya diajak sholat. Saya pun ikut sholat istisqa. Begitu selesai sholat, imamnya balik hadap ke makmum seperti sunnah Nabi SAW, mengingatkan mereka tentang masalah dosa, taubat, agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Diingatkanlah seperti itu. Maka pada saat dia bilang sementara diingatkan, biasanya kalau doa dan sholat kita diterima, maka minimal mendung, minimal panasnya kurang, maksimal turun hujan langsung setelah istisqa. Gitu. Tapi di situ dia bilang saya tidak lihat ada tanda-tanda itu, tetap terik matahari, panas. Dia bilang tiba-tiba mata saya melihat ke salah satu sudut pintu Masjid Haram. Di sana ada satu orang yang masuk, kulitnya hitam pekat, bajunya kumuh biasa sekali, imamannya sudah tua, sudah lusuh. Masuk mencari salah satu sudut Ka'bah yang tidak ada orang sholat di situ. Jadi misal kita ibaratkan, maaf, HP ini Ka'bah, maka misalnya ada sisi di sekitar sini, ya, yang orang sholat, dia cari sudut yang tidak ada orang supaya tidak ketahuan gitu. Karena waktu itu jumlah masyarakat masih sedikit. Kata Mubarak, saya lihat orang itu, perhatikan dia masuk, kemudian dia sholat di salah satu sudut Ka'bah. Lalu mulailah dia hadap kiblat, dia bertakbir. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang itu. Dari takbir Allahu Akbar, tenang, tumaknina luar biasa. Baca tenang, ruku Allahu Akbar, tenang, dinikmatin semua gerakannya. Karena memang setiap gerakan dan bacaan berpahala, ikhwan. Kemudian sami Allahu liman hamidah, sampai salam, indah. Kata Abdullah bin Mubarak, saya belum pernah lihat ada orang sholat seindah itu. Luar biasa. Dan kemudian Abdullah bin Mubarak bilang, saya dekatin. Tapi orang itu tidak tahu kalau lagi didekatin dari belakang. Tiba-tiba orang ini selesai salam, mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Aqsamtu bika Rabbi an tunazzil alaihim matara. Aku bersumpah atas namamu wahai Tuhanku, turunkanlah hujan untuk mereka tuh yang lagi sholat istisqa. Kata Abdullah bin Mubarak, kejadian aneh luar biasa, ajaib luar biasa. Tiba-tiba mendung, hujan turun lebat. Orang-orang di sana bersorak gembira, bersyukur sama Allah. Mereka pikir hujan turun karena sholat mereka. Abdullah bin Mubarak bilang, tapi saya yakin bukan karena mereka, karena orang ini. Dan orang ini subhanallah
Begitu selesai turun hujan, dia tutup doanya, keluar dari masjid. Nggak ngomong, nggak apa. Nggak bilang, hei ini saya yang berdoa, nggak. Keluar. Abdullah bin Mubarak ini karena dia selalu cari orang yang lebih soleh dari dia, dikejar sama dia orang itu. Orang ini jalan keluar dari masjid, lorong demi lorong, selesai sampai. Dia datang ke masjid cuma untuk doain orang sebelum turun hujan tuh. Dia datang sampai dia masuk orang demi orang, tiba di satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Di situ tuh ada rumah besar, di depan pintu rumah ada satu orang badannya besar, kulit hitam juga. Orang ini berikan salam masuk ke dalam. Abdullah bin Mubarak dari jauh dikejar. Begitu tiba dia berikan salam kepada orang yang badannya besar depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abdullah bin Mubarak, boleh saya tanya? Dia bilang, iya, silahkan. Ini rumah siapa? Kata yang di depan pintu, ini rumah saya. Rupanya ini pemilik rumahnya. Abdullah bin Mubarak tanya, yang tadi masuk itu siapa? Kata yang punya rumah ini, itu salah satu budak saya. Budak bisa diperjualbelikan, ikhwan. Kalau mereka penasaran, budak, dia bilang iya. Kata Abdullah bin Mubarak, boleh nggak saya tanya lagi? Oh silahkan. Bagaimana ibadahnya orang itu? Kata tuannya, jangan anda tanyakan ibadahnya orang ini. Luar biasa. Dia kalau pagi sampai sore menjelang maghrib selalu memberikan hak saya sebagai tuannya. Tidak pernah mengeluh. Satu-satunya budak saya nggak pernah ngeluh orang ini. Nggak pernah ngeluh. Dan malam hari dia tidur beberapa saat, kemudian dia ibadah sholat malam sampai pagi, memberikan hak Tuhannya. Dan yang luar biasa kata tuannya, ini saksi bahasan kita berhubungan dengan poin yang kedua masalah infak. Jadi tuannya bilang, kalau saya memberikan gajinya 2 dirham. Kalau kita misalnya hitung dirham itu 5.000 rupiah, berarti 10.000 rupiah saja. 2 dirham gajinya saya kasih, maka gitu kan, dia mengeluarkan 1 dirhamnya untuk orang susah, orang miskin, dan 1 dirham dipakai sama dia. Bisa ditangkap tidak maksudnya? Kalau antum terima gaji 1 juta, 500.000 dikeluarkan untuk orang susah. Padahal antum susah. Jadi ternyata mengeluarkan sedekah tidak butuh tunggu kaya. Sampai kapan antum mau tunggu kaya baru sedekah? Tapi di sini kita lihat dia mengeluarkan setengah gajinya, ikhwan. Ini nggak gampang ini. Setengah gaji dikeluarkan sementara dia susah. Kata Abdullah bin Mubarak, itu sebabnya. Boleh nggak saya beli budak ini? Kata tuannya, tuan rumahnya bilang apa? Maaf, saya nggak jual. Budak ini banyak berkahnya. Maka Abdullah bin Mubarak bilang, saya Abdullah bin Mubarak. Cuma zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu bagaimana wajahnya ini. Cuma dengar nama, ini orang alim, ulama besar nih. Ya, salah satu rujukan tabi'in, belajar dari sahabat langsung. Maka tuannya orang hitam itu bilang, Anda Abdullah bin Mubarak dari Irak? Dia bilang, iya. Kalau gitu saya jual. Nah, ini orang soleh nggak masalah, dijual lah. Abdullah bin Mubarak niatnya ingin membawa budak ini kemana? Ke Irak. Ketemu sama temannya, Fudail bin Iyad. Ini ada orang ini luar biasa, angkat tangan ke langit, turun hujan langsung. Satu Mekah semua nggak diijabah, dia diijabah. Di tengah jalan, dalam perjalanan, Abdullah bin Mubarak tidak ngomong apa-apa. Ini budaknya tanya, wahai tuan, maaf bisa saya tahu kita mau kemana? Gitu ya. Maka Abdullah bin Mubarak bilang, mulai sekarang jangan kau panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Kata budak itu, kenapa anda bilang begitu? Abdullah bin Mubarak di sini mengakui kekeliruan kecilnya. Dia bilang, saya menceritakan kepada dia, ya, dan saya menyesal kenapa saya ceritakan. Dia bilang, saya mengatakan tadi waktu lagi sholat istisqa di Masjid Haram, saya ikut sholat, dan saya melihat tidak ada tanda-tanda diterimanya sholat kami. Dan saya melihat anda masuk pada saat itu di masjid. Saya lihat anda sholat dan saya tahu anda berdoa kepada Allah, dan saya yakin hujan turun karena doa anda. Budak ini waktu dengar kalimat tersebut mengatakan, apakah anda melihat itu tuan? Dia bilang iya. Kata budak ini apa? Bisa anda izinkan saya sholat 2 rakaat? Kata Abdullah bin Mubarak, silahkan. Dengar sholat ini pasti bagus nih. Maka yang terjadi, budak itu pun kata Abdullah bin Mubarak berwudu. Wudunya sangat luar biasa, tenang, sempurna semua anggota tubuhnya. Terus hadap kiblat sholat. Dia bilang, jangan tanyakan indahnya sholatnya. Sama persis dengan waktu di masjid tadi. Takbirnya tenang, rukuknya tenang. Dia seperti tidak ada orang di sebelahnya. Pokoknya sholat sampai selesai haknya dikasih. Begitu selesai salam, dia mengucapkan satu kalimat. Dia mengatakan, Al-ana ya Rabb. Artinya, sekarang wahai Tuhanku. Tiba-tiba apa ya ikhwani? Mati orang itu. Meninggal. Budak ini mati. Ini kisah nyata.
Ini akan dipindahin dulu. Meninggal orang ini. Abdullah bin Mubarak periksa, cek, meninggal. Dan cuma berdua di jalan, di padang pasir. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya pun mengurus jenazahnya. Saya mandikan semampunya, saya kafani semampunya, saya kuburkan di situ, lalu saya tinggalkan. Saya pun menuju ke Irak, lalu saya bilang sama sahabat saya, Fudail bin Iyad, wahai Fudail, demi Allah saya bertemu dengan seseorang di Mekah yang kau sama saya tidak ada apa-apanya ibadahnya. Lalu Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kita nih, dia kan tuannya, dia bilang, kemungkinan besar si budak ini waktu dia berdoa, waktu dia sholat, yang dia sebelum meninggal, dia berdoa dalam sholatnya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ibadahku setelah ketahuan doaku kamu ijabah di masjid itu menjadi riya, matikanlah aku. Kalau seandainya tidak, maka hidupkanlah aku. Makanya dia bilang, al-ana ya Rabb, sekarang hai Tuhanku, lalu Allah matikan. Dia kena takut riya, maka dia berdoa seperti itu. Tapi saksi bahasa Tuhan, tidak menunggu kaya raya untuk sedekah, setengah gaji dikeluarin. Dan kalau antum berikan Allah, berikan yang terbaik. Coba, saya mau tes. Jujur tapi ya. Hah? Kalau celengan masjid lewat, antum punya 1000 baru, 1000 tua, yang mana dimasukin? Hah? Senyum-senyum aja nih, gak ada yang nyaut. Banyak orang tidak memahami poin ini. Yang dimasukin 1000 tua. Bahkan kadang-kadang tidak malu, subhanallah, dikorek kantongnya cari koin yang paling kecil. Celengannya juga seng, bunyi, teng gitu. Subhanallah. 1000 tua yang antum taruh ini, minta sama Allah Pak, kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk dalam surga, rewel. Dengan 1000 tua. Bagaimana bisa? 1000 baru masukkan. 1000 tua pakai belanja di luar sana. Karena itu harta antum yang sebenarnya tuh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hartamu yang sebenarnya yang kau infakkan di jalan Allah. Karena itu Allah akan pelihara itu. Dalam hadis Bukhari yang dikatakan Allah memelihara sedekah seseorang dari kalian seperti menanam sebuah pohon di sebelah arsy-Nya, gitu kan? Sehingga tumbuh menjadi pohon yang besar dan memiliki ranting-ranting dan buah yang banyak. Jadi kita akan panen pahala yang besar. Yang hartamu yang bukan sebenarnya yang kau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaianmu. Itu hadis sahih. Jadi banyak manusia yang tidak sadar nih. Kalau antum lihat orang fakir miskin ikhwani, dan mereka lewat, ya, beda pahalanya. Kalau kita sebelum diminta sudah memberi, dengan kalau diminta baru kita beri, beda nih. Beda pahalanya orang sebelum tidur niat sholat malam dengan orang kebetulan bangun mau sholat malam. Sama-sama dapat pahala tapi beda. Punya nilai plus. Perlu difahamin poin ini. Ini penting sekali ikhwan. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi buka dompet. Ada orang fakir miskin lewat, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Yang mana syaitan bisikin supaya antum kasih? 5.000. Itu pun 5.000 dikatakan masih besar. Coba cari di kantong kamu, mungkin ada 1.000 yang kelipat. Ambil 100.000 keluarin, kasih fakir miskin. Itu kata kuncinya. Ikhwani, hadir majlis ilmu seperti ini tujuannya mengubah keadaan. Ini bukan testimoni, tes hadir atau seremoni ngeramaikan, bukan. Antum keluar di sana berubah. Praktikin ilmu. Ini bukan cuma dongeng kita duduk di sini di masjid, cerita-cerita kosong, enggak. Semua kisah nyata yang saya sampaikan ikhwani masukkan dalam hati. Praktikin. Harus begitu. Baru bisa tuh, ilmu itu tidak bisa cuma sekedar dicatat, cuma sekedar oh ya, dengar bagus ya kisahnya, enggak. Antum buat apa dengan ilmu itu? Karena kisah-kisah ini ternukil kepada kita, ikhwani, Allah SWT jaga supaya kita contohi, supaya kita praktekin. Mulai sekarang sedekah yang terbaik, keluarkan. Jangan tunggu kaya raya. Kalau orang kaya cuma keluarin, subhanallah, kadang-kadang saya tegur jemaah saya di Jakarta. Di lampu merah Jakarta biasa ada orang minta tuh. Ada fakir miskin susah, bajunya sudah rusak, kesian kotor, ya Allah, sudah luar biasa. Itu mobilnya mewah. Begitu ketok-ketok kaca, dibuka sedikit kacanya. Dikeluarin jarinya, yang keluar koin 500 rupiah. La ilaha illallah.
Mobil mewah, cerminnya lagi ditutup, dibuka, nggak mau lihat orang susah itu. Buka cermin antum tuh, ambil uang 5.000, 10.000, kasih ke tangannya dia. Kalau sesama jenis, salaman sama dia, ya kawan. Jangan sampai masukkan dalam hati. Siapa dalam kesombongan, siapa dalam hatinya ada sifat sombong seperti biji sawi, tidak akan cium bau surga. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, innama turzaquna li fuqaraikum. Kalian dikasih rezeki justru karena orang-orang susah kalian tuh. Mereka itu. Ibnu Abbas kalau nggak mendapatkan ada yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar radhiyallahu anhu cari orang lalu dikasih. Gak ada orang yang gemar bersedekah itu kemudian miskin, gak ada. Saya menceritakan ayah saya pribadi di kota Makassar. Semoga Allah menjaga beliau sekarang masih hidup alhamdulillah. Dan beliau tidak hadir. Dan ini bukan masalah riya, tapi saya mengambil pelajaran. Ayah saya punya satu tradisi ikhwani yang saya terharu betul, luar biasa gitu. Di kota Makassar, dari sudah lama ini, sudah hitungan tahunan, saya sudah tidak tahu berapa puluh tahun dijalankan oleh beliau. Umurnya sekarang sudah 80 tahunan gitu. Beliau selalu setiap pagi, habis sholat duha, jam setengah 9, jam 9 keluar. Kadang-kadang beliau bawa mobil sendiri, atau memang ada yang temanin, ada sekretarisnya yang temanin gitu, dari yayasan di Makassar. Itu subhanallah beliau keliling satu kota Makassar tuh, ada tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh beliau itu orang-orang kusta. Banyak sekali jumlahnya. Di tempat itu mereka kumpul. Lalu ayah saya datang dan yang dikeluarkan selalu diminta dari bank uang-uang yang baru. Memang tidak besar, uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000, tapi uang baru. Kemudian ayah saya punya satu hal yang sering beliau lakukan, itu beliau selalu taruh minyak wangi di tangannya, pakai minyak wangi jadi wangi. Jadi uang ini kalau disentuh jadi wangi gitu. Dikasih ke orang-orang fakir miskin ini. Saya sampai syuting gitu. Setiap dikasih dalam bahasa-bahasa Makassar biasa disebutkan gitu kan. Dia berdoa, semoga nanti Pak Haji dipanjangin umurnya, semoga nanti banyak rezekinya. Selalu. Kalau saya hitung ikhwani, kalau saya hitung pribadi ya, itu beliau keluarkan satu hari bisa tidak kurang dari 700 sampai 1 juta rupiah. Itu selalu dikurangin. Padahal keadaan ekonomi bukan seorang miliarder, bukan. Tapi subhanallah sampai sekarang, saudara-saudaranya beliau, paman-paman kandung saya sendiri, itu yang dulunya kaya raya sekarang malah jatuh semua. Ayah saya tidak punya kerjaan, beliau dulu di pesantren di Makassar gitu kan. Itu subhanallah malah terus, tidak pernah berhenti rezekinya. Sedekahnya terus berjalan tuh. Kenapa? Kenapa? Oh gitu. Baik, kita ambil pelajaran saya dari itu tadi dan karena melihat waktu, jadi saya insya Allah ringkaskan sampai di situ. Baik, kita lihat masalah infak ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254. Ini dalil yang kedua setelah hadis qudsi tadi tentang bersedekah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la qullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari kiamat nanti. Enggak ada transaksi, enggak ada kasih sayang, enggak ada saling tolong menolong, dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi kalau bahasa saya pribadi, ikhwani, kalau misal kita meninggal dunia dan memiliki rekening yang banyak uangnya, sementara kita masih jarang bersedekah, pastikan antum akan menyesal. Kenapa nggak disodokahkan? Maka sodokahkan, maka akan batang hasil yang luar biasa. Dalam riwayat sahih disebutkan Abdurrahman bin Auf pernah kedatangan satu peti keuntungan dari dagangannya. Kemudian beliau tidak bisa tidur dan beliau berkata, waktu istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur, gelisah lihat keuntungan ini. Maka dia pun akhirnya mengatakan, saya akan sodokahkan. Kata istrinya, sodokahkan. Dia sodakahin. Habis semua malam itu. Dikeluarkan jalan Allah. Besok datang 2 peti. Dikeluarin lagi, lusa datang 3 peti. Sampai Abdurrahman bin Auf menjadi miliardernya sahabat. Ini tentu akan ada bahasan sendiri. Tapi itu buktinya. Kemudian surah yang lain, surah Ibrahim, urutan 14, ayat 31 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, mereka dirikan sholat,
mereka mengeluarkan ya, apa yang telah kami berikan kepada mereka, rezeki, makanan, pakaian, uang dan seterusnya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi kadang-kadang di depan umum ada orang yang minta, nggak mungkin kita nolak, gitu kan? Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi kasih sayang, maksudnya hari kiamat di mahsyar. Kita tahu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, dari ibu dan ayahnya, dari pasangan hidupnya dan juga dari anak-anaknya. Karena susah pada saat itu. Maka tidak lagi transaksi. Kata Allah, yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan rezeki supaya bertambah rezeki kalian, Allah bilang, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan dari langit air, kemudian mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Itu yang menyuruh kalian dirikan sholat dan mengeluarkan infak di jalannya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar, dan dia juga yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa mengaung di atasnya, bisa jalan di atas air itu, sehingga kapal-kapal ini bisa memuat kebutuhan manusia, bisa mengambil kekayaan-kekayaan laut dari hewan-hewannya, ikan dan seterusnya. Dan juga Allah tundukkan buat kalian sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan juga dia menundukkan buat kalian matahari dan bulan yang da'ibain, rutin. Setiap pagi begini terbit sampai terbenam malam, kemudian malam ada bulan, terus begitu memenuhi kebutuhan manusia. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan dia juga telah menundukkan buat kalian malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu dengan bersyukur, dengan bersedekah bisa bertambah, tapi dia tidak mau. Kafar, suka memungkiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah halalan thayyiban, menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Halal yang Allah bolehkan, haram yang Allah larang, gitu kan? Jauhi semua. Pokoknya haram sedikit pun jangan sentuh. Syubhat saja tinggalkan, tak perlu. Antum tidak akan mati gara-gara tinggalkan yang haram, tidak. Kadang-kadang orang kena gengsi, restoran ini dikenal namanya. Ini syubhat, mungkin halal, mungkin enggak apa-apa deh, yang penting saya coba, nggak bisa. Sedikit masuk yang haram bisa berbahaya. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari hal yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyib. Halal yang dibolehkan, halal thayyib ini berkualitas. Jadi termasuk mensyukuri nikmat ikhwani dan akhwati adalah kalau kita punya ada anggur dengan harga 50.000 per kilo dan ada anggur harganya 100.000 per kilo. Antum mampu beli yang 100.000, beli yang 100.000, itu bukan mubazir. Tapi itu termasuk bagian dari syukur nikmat. Termasuk bagian dari syukur nikmat. Kita pengen baju, ada baju harga 50.000, ada baju 100.000. Dan kita mampu beli yang 100.000, beli yang 100.000, nggak apa-apa. Yang penting dalam kaidahnya ulama bilang, la ifrat wala tafrit. Ifrat itu terlalu berlebihan, dan tafrit terlalu pelit. Berada di tengah-tengahnya. Tidak perlu juga kita punya 100 lembar baju. Tidak perlu juga kita punya 10 mobil, tapi boleh dalam Islam menggunakan kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, memakan makanan yang berkualitas, itu semua diperintahkan dalam agama. Pernah Abu Hanifah kedatangan seseorang muridnya yang berantakan bajunya, rambutnya juga berantakan, hadir di majelisnya. Abu Hanifah rahimahullah seorang ulama mazhab 4, salah satunya dan terkenal dengan kekayaannya. Beliau pedagang, pemasok terbesar di Irak waktu itu, sutra, kain sutra. Imam Abu Hanifah selesai bubar pengajian, melihat orang itu masih ada, lalu dipanggil. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya, ambil apa yang dibawa sejadah. Maka orang ini pun datang, mengangkat, ternyata di bawah ada sekitar 500 dirham uang. Lalu kata orang ini dibawa, ini imam. Imam ini kayak kita sekarang kiai atau guru gitu. Ini, kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki keadaanmu. Ambil. Imam Abu Hanifah mau sedekahkan gitu. Orang itu tiba-tiba mengatakan kalimat yang aneh gitu. Dia bilang, tapi saya orang kaya imam, saya nggak butuh.
Kata Abu Hanifah, kalau begitu, melihat keadaannya dia berantakan, bajunya kotor, rambutnya berantakan, maka Imam Hanifah mengatakan, mana kau dari sabda Nabi SAW? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi di sini kita dibolehkan. Jangan pernah antum mengatakan dengan pakai baju kumuh, baju kotor, makan roti kering bagian dari Islam. Sama sekali tidak. Nabi SAW menggunakan baju dari kain kutun Yaman. Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik. Nabi SAW suka menjaga kebersihan dan wangi badannya, pakaiannya dan seterusnya. Gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Allah SWT mengatakan tentang masalah ini dalam surah Al-Ma'idah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan. Maksudnya gara-gara mau perhitungan akhirnya tidak mau beli makanan yang lebih enak. Enggak boleh, asal jangan beli berlebihan, jangan mubazir, gitu kan. Jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian dan jangan ta'tadu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan, minum, nikmatin apa yang telah Allah siapkan sebagai rezeki yang halal, yang boleh dan thayyiba, yang berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kalian kepadanya beriman. Dalam surah An-Nahl urutan 16 ayat 114, Allah SWT juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dan minumlah apa yang telah Allah jadikan sebagai rezeki kalian yang halal, yang dibolehkan saja dan thayyiba, serta yang berkualitas. Dan bersyukurlah, syukuri nikmat-nikmat Allah itu kalau kalian kepadanya menyembah. Yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Jadi 4 sampai 10 ini saya ringkaskan. Memperbanyak istighfar. Istighfar kepada Allah SWT. Jadi selalu memperbanyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam riwayat sahih dikatakan Nabi SAW sehari beristighfar 70 sampai 100 kali. Gitu kan? Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang cukupkan dengan 70 sampai 100 kali membaca dalam sehari. Ada juga sebagian ulama hadis mengatakan Nabi SAW bukan 70 sampai 100 kali per hari, tapi 70 sampai 100 kali setiap kali beristighfar. Jadi ini pemahaman yang lebih luas. Artinya setiap kali Nabi SAW punya kesempatan istighfar, beliau tidak berhenti sampai 70 atau 100 kali. Nanti kalau sebentar lagi kesempatan istighfar 70 sampai 100 kali. Jadi satu hari bisa berapa kali? Dan Allahu alam saya melihat makna yang kedua lebih tepat. Karena ada kisah Imam Ahmad rahimahullah. Ya, ini yang Imam Ahmad rahimahullah terkenal di akhir hidupnya. Salah satu dari 4 mazhab, Imam 4 mazhab ini pernah tidak tahu kenapa di akhir hidup beliau terpikir untuk mendatangi salah satu kota di Irak. Lalu beliau pun pergi ke sana dan tidak dikenal, tidak ada yang kenal beliau. Karena beliau sudah tua dan juga zaman dulu seperti saya bilang tadi nggak ada foto. Maka dia pun datang ke sebuah masjid di kota itu, kemudian beliau dapati sholat maghrib, masuk waktu maghrib atau isya gitu. Lalu kemudian beliau sholat. Setelah selesai sholat isya, beliau kena musafir, tidak ada orang dikenal di kampung itu, dia juga tidak tahu kenapa dia ke sana. Dia bilang hatinya tergerak sekali untuk datang. Dia bilang saya pun ambil menuju ke sudut masjid lalu saya tidur, baring. Marbot masjidnya datang tanya, wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab bisa berarti orang pintar, atau orang kaya, atau orang tua. Jadi tidak selamanya itu seorang alim, ulama. Bisa orang kaya, bisa juga orang tua. Ini karena orang tua tidak tahu kalau ini Imam Ahmad rahimahullah. Maka berkatalah marbot masjid, wahai syekh, orang tua, ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, mau istirahat, nggak ada keluarga, nggak ada kenalan. Orang ini nggak kenal nih. Dia bilang nggak bisa, peraturan masjid nggak boleh, harus keluar. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong keluar dari masjid. Dan ditutup pintu masjid, lalu kemudian marbot itu pun jalan mau pulang. Imam Ahmad bilang, saya lihat ada teras masjid, saya pun baring di teras masjid. Ternyata marbotnya balik lagi. Syekh, ngapain kamu di sini? Saya mau tidur, musafir. Dia bilang nggak bisa. Teras masjid pun nggak boleh, dorong. Ini masya Allah, marbotnya istiqamah nih. Didorong-dorong kata Imam Ahmad, saya didorong sampai keluar di jalanan. Begitu saya didorong keluar dari jalanan, saya belum tahu mau kemana. Di sebelah masjid rupanya ada satu rumah. Rumah orang ini pembuat roti, lagi buat adonan roti. Dia lihat Imam Ahmad, dia teriak, Syekh, di sini aja ke rumah saya. Dia dengar rupanya dari pembicaraan antara Imam Ahmad sama marbot masjid ini. Datanglah dia ke tempat roti tersebut, ada sebuah ruangan. Ini tempat bisnisnya dia saja gitu. Rumahnya ada. Dia buat roti sambil jual gitu. Dia bilang ada ruangan di sini kosong, Anda silakan tidur. Kata Imam Ahmad,
saya lalu memperhatikan perilakunya pembuat roti ini. Kalau saya tidak nanya, dia nggak bicara. Kalau saya nanya baru dia nyaut. Sementara saya tidak bicara dengan dia pecahin telur, ngambil tepung, ngambil garam, dicampur sama air sambil astagfirullah, 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 terus non-stop, nggak pernah berhenti. Dia berhenti kalau cuma ditanya oleh Imam Ahmad atau dia bertanya sesuatu gitu. Imam Ahmad bilang, sudah berapa lama kamu amalkan istighfar begini? Kata orang itu, sudah lama dari dulu. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya? Apa hasil kamu istighfar seperti ini? Dia bilang, semua apa yang saya minta oleh Allah dikasih. Semuanya, tidak pernah Allah tidak kabulkan. Kecuali satu, tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Sementara ini Imam Ahmad di depannya, gitu kan? Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, istighfarmu mendorong saya datang dari kampung saya ke sini. Dan istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya. Dan sampai Allah membawa saya ke rumahmu karena istighfarmu. Istighfar kekuatannya luar biasa. Jangan dianggap remeh. Perbanyak istighfar sambil melangkah. Daripada antum naik motor di lampu merah bingung lihat helmnya orang, merek mobilnya orang lain. Istighfar. Lagi belanja sesuatu di minimarket sambil istighfar, sambil ambil minuman, sambil ambil ini. Manfaatnya besar. Perbanyak istighfar. Jangan pernah lisan kita diam. Maka ini manfaatnya besar. Pernah datang kepada Hasan Basri 3 orang. Hasan Basri seorang ulama tabi'in. Yang satu mengatakan kebetulan antri dalam rumah beliau untuk bertanya. Hasan Basri yang terkenal ikhwani adalah orang yang sangat luar biasa mengingat akhirat. Pembicaranya kalau ketemu tentang surga, neraka, kematian, mengingatkan orang nasihat. Maka orang sering antri tiap hari di rumahnya untuk minta nasihat. Satu orang datang mengatakan, wahai imam, imam itu kiai, wahai imam, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi saya tidak pernah punya anak, dan hasil ya tabib-tabib yang memeriksa istri saya ini mandul, sudah ikhtiar minum obat sana sini tidak bisa hamil. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar, pulanglah. Maka orang itu pulang amalin, perbanyak ya, bukan kerjakan, perbanyak non-stop, astagfirullah, astagfirullah terus. Dan ringkasnya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih itu. Kalau ringkas lebihnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memperbanyak seperti habis sholat kan membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tentu yang paling lengkap astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang paling lengkap kata Nabi SAW. Siapa yang baca ini dengan sifat Allah hayyul qayyum akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ringkas cerita adalah, ini apa tadi saya sampai lupa. Apa tadi yang saya ceritakan? Hasan Basri, baik. Hasan Basri rahimahullah mengatakan perbanyak istighfar. Datang orang kedua masuk yang antri, mengatakan, wahai imam, saya kena penyakit di perut saya. Sudah 10 tahun saya sakit, berobat sana sini nggak pernah sembuh. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak, kerjakan. Lalu datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja, banting tulang, kerja keras, nggak pernah kaya seperti si fulan. Disebut satu orang yang kaya raya di kota itu. Di kota Basra tentunya di Irak. Maka kata dia, apa saran anda supaya saya bisa kaya? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah mereka ini, tiga-tiganya, lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, tadi yang bertanya itu 3 orang, mungkin butuh anda pandu kepada seorang saudagar yang memberikan modal, mungkin anda pandu kepada seorang tabib yang mahir, atau jenis obat tertentu yang mereka bisa pakai, supaya bisa sembuh gitu kan, supaya yang satunya punya keturunan. Kenapa cuma suruh istighfar? Kata Hasan Basri, tidakkah kau dengar keluhan mereka? Kalau mereka sudah ikhtiar tapi belum dapat hasil, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh, ayat 10 sampai ayat 12 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Al-ayat. Dan Tuhanmu Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena dia akan menurunkan buat kalian dari langit midrar, bertubi-tubi bantuan-bantuan dari langit, dan akan memperbanyak buat kalian keturunan dan juga harta kalian. Bahkan sambung ayat wa yaj'al lakum jannat, gitu kan? Dan dia akan menjadikan buat kalian hasil panen dan kebun-kebun yang luas. Maka ini manfaat daripada istighfar. Kemudian yang kelima ikhwani adalah bertakwa. Bertakwa tentunya ini sudah kita bahas tadi malam panjang lebar tentang bekal dunia akhirat. Bertakwa artinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah wajib atau sunnah dan meninggalkan larangan baik itu haram ataupun makruh. Itu bertakwa. Dan dalilnya ada surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5, gitu kan. Ini semua menyebutkan tentang at-taqwa, tapi saksi bahasan ayat 2-nya dan ayat 3-nya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keenam adalah bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan masalah setelah berusaha. Dan ada bedanya dengan tawakul. Tawakul sama-sama bahasa Arab, tapi tawakul itu mengembalikan masalah kepada Allah tanpa ikhtiar. Dalilnya riwayat Bukhari, ada seorang badui datang kepada Nabi SAW ingin belajar, membawa untanya. Begitu tiba di depan masjid, dia tidak ikat untanya sambil dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Begitu dia masukkan kakinya di masjid, ya, tiba kakinya, dia masukkan satu langkah saja, untanya sudah lari. Dan unta ini hewan yang susah untuk ditangkap kalau lari. Karena unta ini bisa hidup di padang pasir, tidak makan, tidak minum 3 hari. Manusia nggak bisa kejar, gitu kan. Maka dia lari mengejar untanya. Setelah lama dia kejar, untanya sudah nggak ketemu lagi, sudah lari, lepas. Kemudian dia kembali ke masjid, pengajian juga sudah bubar. Maka hilang untanya, dia juga tidak dapat ilmu. Lalu sedih dia, kelihatannya Nabi SAW tanya, kenapa kau? Dia bilang, ya Rasulullah ceritanya begini. Kata Nabi SAW, iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal 'ala Allah, baru bertawakal. Kunci dulu motornya, kunci mobilnya, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu penting. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Thalaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadi pencukup baginya. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah silaturahim. Silaturahim. Silaturahim ini perlu diperbaiki, ikhwan, dan ini selalu subhanallah saya tidak tahu sampai di kalangan para dai dan ustadz pun masih menggunakan kosakata ini dan keliru tempatnya. Sila artinya hubungan, rahim punya hubungan darah. Jadi bukan semua orang muslim kita katakan saya silaturahim dengannya, gitu kan. Banyak teman-teman baru kunjungi saudaranya seiman, lalu dia mengatakan saya baru pulang dari silaturahim. Ini keliru. Bahasanya salah nih. Karena ini berhubungan dengan banyak hukum syar'i. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi, telusuri jalur nasab kalian. Siapa ayah kita, siapa kakek kita, nenek kita siapa, berapa orang bersaudara, nikah dengan siapa, keturunannya siapa saja. Bisa saja kita ketemu dengan sepupu kita, tapi kita nggak kenal di jalanan. Itu rahim. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang ingin diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka sebaiknya dia melanjutkan silaturahim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sebelumnya tadi, telusuri jalur nasab kalian, karena itu memudahkan kalian untuk bersilaturahim. Ya, memang ini jalur nasab nih, lain. Memang kita semua kembali kepada Adam alaihissalam, tapi ada sedikit di sini yang Allah SWT tentukan yang punya hubungan darah secara langsung, maka namanya rahim. Jadi ini jelas bisa menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Sebagaimana tadi hadis yang saya bilang, siapa yang ingin diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia harusnya bersilaturahim. Ada sebuah riwayat Bukhari juga berbunyi seorang sahabat membawa sekantong dirham dan berkata, ya Rasulullah, ini saya mau sedekahkan. Ada satu fakir miskin muslim, yang satu lagi miskin juga tapi punya rahim dengan saya, punya hubungan kerabat darah. Yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya rahim denganmu, maka kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala rahimnya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah hijrah. Hijrah. Kalau kita sedang berada di sebuah tempat, kota, negeri yang sulit untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, harus hijrah. Nggak boleh enggak. Dan hijrah ini menjadi penyebab datangnya rezeki. Dalilnya surah An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, meninggalkan negeri yang sulit dia ibadah ke negara muslim, ke negara yang bisa dia ibadah, maka dia akan mendapatkan muragama, peluang-peluang yang banyak, wasa'a, dan juga keluasan rezeki. Jadi saya sarankan dari masjid ini semua muslimin, kecuali yang darurat, memang betul-betul dia lahir di negara kafir, atau mungkin dia duta, dia harus berangkat penting lalu dia kembali, itu tidak masalah. Tapi kalau antum baru mau berangkat untuk meninggalkan Indonesia, negeri yang sudah jelas muslim, azan didengar di sana sini, untuk ke negara kafir meraut rezeki, saya sarankan jangan. Subhanallah, saya diundang ke Australia, saya diundang ke Hong Kong, sulit kita tidak dengar suara azan, nggak boleh kedengaran azan, dikedap dalam masjid. Kita kadang-kadang kalau mau sholat harus cari masjid yang cukup jauh keluar, susah. Bahkan kemarin saya sholat di Hong Kong itu musola kecil, tempat di atasnya malah tempat praktek obat-obatnya orang non Muslim, gitu kan? Nggak ada tempat sudah. Ini masalah. Ada masjid tapi seperti itulah keadaannya.
maka tidak boleh kita bertahan. Ingat sabda Nabi SAW, renungi hadis ini, ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Yang kesembilan, haji dan umroh. Haji dan umroh. Seringnya kita mengerjakan haji dan umroh ini penyebab datangnya rezeki. Ya. Jadi saya sarankan teman-teman, kalau Allah berikan kelebihan rezeki, berhenti sudah ke negeri-negeri kafir. Lagi liburan, lalu kemudian pergi ke Eropa, pergi kemana-mana untuk liburan. Ngapain? Habis-habisin duit. Susah, gitu kan? Susahnya itu cari makanan halal susah. Hiburannya jelas hiburan seperti mereka. Kenapa nggak umroh? Sudah umroh Ustaz. Kenapa nggak haji? Sudah haji Ustaz. Umroh dan haji lagi. Dalam sabda Nabi SAW yang sahih, kata Nabi SAW, riwayat Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi SAW, haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi umroh haji itu menyebabkan kekayaan. Ya. Orang menjadi mudah. Subhanallah, tidak ada orang umroh haji itu kemudian miskin, tidak ada. Pasti orangnya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, berapa banyak keluarga yang tadinya liburan mereka ke Eropa, akhirnya dia sibuk sama istrinya di dalam kamar hotel, anaknya pun jadi rusak, berzinalah, kebarlah, mabuk-mabukan. Setelah mereka alihkan umroh, gitu kan, pergi umroh, anak-anaknya keluar jam 2 malam, jam 3 malam pun mereka nggak perlu khawatir, karena di Mekah dan di Madinah dari kamar hotel ke masjid, kalaupun ke mall, mallnya nggak ada musiknya, perempuan semua tutup aurat. Apa yang terjadi? Anak-anak mereka malah berubah total sampai ada yang minta supaya diberikan travel oleh ayahnya dan sudah tidak mau lagi ke Eropa kalau liburan, maunya berangkat umroh dan haji. Satu hal yang luar biasa. Saya pernah jalan dengan satu pengalaman dengan salah satu jemaah saya. Saya waktu itu kebetulan dia orang mampu dan masya Allah tinggal di Irian. Dan orang ini asli turunan Sulawesi tentunya, dari orang Bugis. Kemudian duduk sama saya tinggal sama saya satu kamar. Waktu itu kebetulan kisahnya kita 4-5 tahun yang lalu dan biayanya sekitar 30 juta bintang 5. Waktu dia satu kamar sama saya, selesai sholat lagi ngobrol-ngobrol, saya bilang, Pak, Bapak bayar berapa umroh? 30 juta Ustaz. Besar nggak? Dia bilang, ya sedang, karena memang beliau orang kaya, Masya Allah. Terus saya bilang, Pak mau nggak kita hitung-hitungan pahala yang kita bisa jangkau saja ya, dan kita bandingkan dengan pengeluarannya Bapak yang 30 juta. Dia bilang, bisa Ustaz. Saya bilang, bisa, tapi yang ada dalilnya saja. Contoh, saya bilang, kita hitung satu aja ya, pahala sholat yang Bapak akan dapatkan karena sholat di Masjid Haram Mekah. Oh baik Ustaz. Baik. Nabi SAW bersabda, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. Kan gitu. Hadis. Tentu Madinah 1000 kali. Di masjidku 1000 kali. Tapi kita ambil contoh Mekah, waktu saya kasih contoh. Mekah 100.000 pahala. Saya bilang, Pak, satu hari sholat wajib itu cuma satu kali. Subuh, duhur, asar, maghrib cuma satu kali. Kalau kita hitung 100.000 kali lipat, berarti kalau satu hari kita anggap 100.000 hari. 100.000 hari. Kalau 100.000 hari itu dibagi dengan jumlah hari satu tahun, 365 hari, akan keluar angka, kalau saya tidak salah itu 274 tahun. 274 tahun. Jadi satu kali sholat di Haram Mekah sama 274 tahun sholat di Indonesia, gitu kan? Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat. Kalau 274 tahun dikali 25, 6.500 tahun sekian. Saya bilang, coba Bapak kali-kalikan tuh. 6.500 tahun sekian satu sholat. Kalau dibagi dengan 30 juta nggak ada nilainya. Belum lagi dijanjikan orang yang keluarkan umroh dan haji ini diluaskan rezekinya, sebagaimana hadis sudah saya sebutkan sebelumnya. Belum lagi hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sholat sendiri dan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Tadi 25 kali lipat itu pahalanya. 27 derajat beda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu derajat ke derajat yang di atasnya itu di surga nantian 27 derajat. Perbedaan sholat sendiri dengan berjamaah itu 500 tahun jaraknya. Berarti kalau 27 derajat, 500 tahun kali 27 itu sekitar 12.500 tahun sekian perbedaan derajat di surga. Maka ini contohnya, kita dapat pahala yang luar biasa. Belum pengalaman-pengalaman lain kita temuin orang-orang Islam yang dari negara, dari beragam negara gitu kan, etnis dan seterusnya. Kita lihat, kita tidak sendirian Muslim. Belum pengalaman-pengalaman sejarah, melihat di Madinah tempat perang Uhud Nabi SAW, kemudian melihat kuburan para sahabat, kuburan Nabi SAW. Kita melihat ternyata ini bukan cuma sekedar dongeng, memang ada. Dan banyak pengalaman yang lain dari ibadah-ibadah dan pahala yang kita dapatkan. Yang terakhir ikhwani yang 10 adalah doa. Selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan berhenti masalah doa ini.
Kalau doa ini tentunya ringkas definisinya adalah curhat. Ya, penyampaian kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Dan ini ya, kalau mau diterima oleh Allah lakukan 5 hal. 5 poin diterimanya doa. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Enggak ada yang lain. Ikhlas semua ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa, al-ayat. Allah tidak perintahkan mereka kecuali untuk mengikhlaskan. Jangan karena riya, jangan karena mau dipuji, jangan karena terpaksa, jangan karena rutinitas, memang karena ikhlas kepada Allah SWT. Dan di sini kata Nabi SAW, ya, kenalilah Tuhanmu di waktu kamu lagi senang, dia akan kenali kamu pada saat kamu lagi susah. Jadi walaupun kita lagi sehat, minta. Saya bilang tadi kata kuncinya, lebih besar pahalanya minta dipertahankan nikmat daripada sudah hilang nikmat baru kita minta dikembalikan. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, ya, tidak tergesa-gesa dalam ucapan lisan dan dalam menunggu proses penerimaannya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Pasti diterima seseorang di antara kalian permintaannya selama tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa? Beliau mengatakan, qala yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan saya sudah berdoa tapi belum lihat hasilnya, maka dia pun meninggalkan doa. Doa itu punya proses. Kalau kita itu sudah sunnatullah. Kalau kita lapar bilang ya Allah, hilangkan lapar saya. Apa yang terjadi? Apakah setelah doa lapar kita langsung hilang spontan? Tidak. Tapi kita akan dapat makanan, kemudian kita mengunyahnya, kemudian diproses oleh usus, baru laparnya hilang. Kalau kita capek, ya Allah hilangkan capek saya. Allah buat kita ngantuk, tidur berapa jam, baru capeknya hilang. Kalau kita sakit, dokter dimudahkan oleh Allah memberikan obat dan ada dosis 3 hari, 1 minggu. Kita minum, ikuti dosisnya maka kita akan sembuh. Ada prosesnya, nikmatin proses itu. Yang ketiga, adalah menjauhi makanan, minuman, pakaian haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak pakai alas kaki, mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah kasih, tapi Allah tidak berikan. Bagaimana Allah bisa kasih sementara makanan, pakaian, minumannya haram? Nggak boleh. Yang keempat, tidak meminta yang haram. Dia sendiri tidak minta yang haram. Ya, dan tidak berdoa di tempat yang haram. Ini yang keempat. Jadi misal, tidak bisa orang bilang, ya Allah berikan saya rezeki karena saya mau berzina. Misal. Atau dia ya meminta di tempat-tempat yang haram, syirik, meminta-minta kepada jenazah yang sudah mati, di pohon yang dianggap keramat, ini semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang datang kepada dia itu bukan hasil doanya, tapi rezeki yang sudah tercatat untuknya tadi. Jadi tidak ada hubungannya sama perbuatan syiriknya. Dan yang terakhir, yang kelima, maksimalkan waktu diijabahnya doa. Ada antara azan dan iqamah, sepertiga malam, pada saat hujan turun, musafir, ya. Kemudian orang yang terzalimi pada saat perang sedang berkecamuk. Ini semua waktu-waktu mustajab doa. Orang-orang yang sedang haji di Masy'aril Haram, di Arafah. Nabi SAW berdoa dari habis asar sampai terbenam matahari. Ini semua waktu-waktu yang memang digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ya, dengan keikhlasan tadi dan poin-poin yang lainnya. Ini kurang lebih ikhwani 10 poin kiat untuk menambah rezeki kita dan mari kita amalkan bersama-sama. Tentu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir di sini dan seluruh muslimin dimanapun mereka disembuhkan penyakitnya yang masih sakit, juga dibayarkan dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih terlilit utang, diberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah, dimudahkan mengamalkan orang yang sudah mendapatkan ilmu, dan seluruh muslimin di seluruh pelosok dunia yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Allah SWT berikan kemenangan dan memuliakan Islam dengan tangan-tangan mereka, dan juga Allah kokohkan kaki-kaki mereka, serta Allah Subhanahu wa taala partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, jiwa dan juga harta kita. Dan yang terakhir adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis yang mulia ini. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator.